Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya nih buat teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Kepanasan. Ya, Maklum ya, paling habis ini hujan. Iya. Jadi panas banget. Berhubung hari ini tuh masih di nuansa Lebaran. Jadi minal aidin wal faizin ya buat teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan kita di bulan-bulan lalu, dosa kita bisa diampuni di Lebaran hari ini. Dan semoga kedepannya kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Dan semangat dong teman-teman. Kalau mas Semangat. jadi ngomongin ini masih Lebaran, aku ada cerita sedikit nih teman-teman. Biasanya sekitar seminggu mau Lebaran kan kita biasa udah libur kan teman-teman. Ya. Ada yang scroll TikTok nggak kalau liburan kayak gitu? Ya. Always. Scroll Instagram tiap hari walaupun nggak libur juga scroll TikTok. Nah biasanya kalau mendekati hari Lebaran itu, kalau teman-teman ngeh ya, itu di VT orang yang bikin yang berhubungan dengan Lebaran itu di komenannya itu biasanya ada yang komen kayak gini, besok tolong ingetin aku ya, aku mau lihat tanaman pada gerak enggak, daun-daun pada gerak enggak. Kira-kira teman-teman tahu itu enggak? Familiar enggak sama itu? Tahu. Alhamdulillah. Di komen banyak banget yang ngerti kayak gitu. Iya. Terus waktu itu juga di video TikTok kan, karena aku sering scroll TikTok jadi aku sering lihat video-video orang itu ada yang nge-post video tahun kemarin tapi ada yang gerak ada yang enggak, tapi di komennya itu pasti kayak aku mau buktiin sendiri, aku pengen lihat nih kayak beneran apa enggak yang bener yang mana. Ya, kira-kira teman-teman pernah nggak ada yang ngebuktiin langsung nggak? Belum sih, karena kalau Lebaran tuh biasanya lupa karena siap-siapnya lama. Iya, benar banget. Jadi teman-teman, berhubung Lebaran kemarin itu aku juga penasaran nih sama hal itu. Sebenarnya tuh daun-daun pada gerak nggak sih? Pohon-pohon pada goyang nggak sih? Aku tuh juga pengen membuktikan hal itu tuh benar atau enggak. Nah, jadi aku mau sedikit cerita dulu teman-teman. Lebaran kemarin ini itu pas aku mau siap-siap mau sholat Id, itu aku lihat ternyata tanaman-tanaman itu benar-benar kayak berhenti. Kalau kita lihat secara sekilas itu benar-benar berhenti, terus kayak nggak gerak, terus ya anteng aja gitu. Nah pas aku udah sampai masjid terus sholat Id, terus habis itu kan setelah selesai sholat Id itu kan biasanya mendengarkan imamnya ceramah gitu kan. Nah pas mendengar imam ceramah itu kan hawanya udah panas, terus matahari udah naik gitu kan. Nah aku lihat di satu sisi itu ada pucuk pohon kelapa yang daunnya itu gerak, benar-benar gerak, kelihatan banget gitu. Terus aku jadi bingung loh, tadi tuh daun-daun pada berhenti, kok itu gerak sendiri. Terus habis itu kan sholat Idnya kan belum selesai, kok itu ada daun yang gerak. Terus aku jadi bingung kan, kayak sebenarnya hal itu tuh benar atau enggak. Nah setelah sholat Id itu aku pulang, terus aku cari tahu sebenarnya itu iya atau enggak gitu. Nah setelah aku cari tahu, ternyata kalau kita menelusuri secara ilmiahnya, pohon-pohon dan juga daun yang tidak bergerak di pagi hari itu bukan karena pas sholat Id aja. Ternyata karena kan sholat Id itu kan dilakukan di pagi hari. Meskipun paginya itu nggak sepagi sholat subuh, tapi kan nggak yang sesiang waktu sholat duha juga kan. Nah di pagi hari itu matahari kan belum bersinar secara sempurna, makanya suhu dan juga atmosfer di bumi ini itu masih cukup rendah. Makanya angin itu belum cukup kuat untuk menggoyangkan daun-daun yang ada di sekitaran kita ini. Makanya kalau kita lihat secara sekilas itu kelihatannya daun-daun pada berhenti, pada diem, pada anteng gitu. Itu kalau kita lihat secara ilmiahnya. Nah memang kalau kita melihat secara spiritual, banyak umat Islam yang menganggap bahwa daun-daun yang berhenti bergerak atau yang anteng itu sebagai bentuk makhluk Allah yang menghormati ketika kita umat Islam ini melakukan sholat Id, sebagai bentuk penghormatan ataupun sebagai bentuk keistimewaan di bulan Idul Fitri ini. Nah, tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa daun yang berhenti bergerak atau pohon yang enggak gerak sama sekali atau yang anteng ini itu tidak pernah tertulis secara
tertulis lah pokoknya itu di Al-Quran ataupun di hadis-hadis itu tidak pernah disebutkan secara langsung di sana. Jadi daun-daun yang berhenti bergerak atau yang anteng ini itu termasuk mitos populer yang sudah beredar di kalangan umat Islam menjelang Idul Fitri yang sudah turun-temurun dari leluhur-leluhur kita sebelumnya. Nah, pernah juga ada kejadian gini, pas waktu itu Lebaran tanggal 31 Maret di Pemalang. Ini kejadiannya di Pemalang ya teman-teman. Di alun-alun Pemalang itu dilaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Nah, waktu itu pas menjelang sholat kan biasanya orang-orang udah berkumpul nih, tapi belum sholat id. Nah, waktu menunggu itu ternyata malah ada pohon tumbang. Nah, pohon itu menimpa jamaah yang akan melaksanakan sholat id tersebut. Jadi pohon yang tumbang ataupun daun yang berhenti bergerak ataupun pohon yang anteng atau nggak bergerak sama sekali itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan daun yang gugur itu juga sudah tertulis takdirnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, mau gugur, mau jatuh, mau apapun itu sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi fenomena di Idul Fitri di pagi hari ini yang ramai diperbincangkan daun berhenti bergerak itu sebagai daun itu berhenti berpikir untuk menghormati orang yang mau sholat id. Itu sebenarnya adalah mitos populer yang beredar di kalangan umat Islam kita ini teman-teman. Nah teman-teman, kurang lebihnya itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu hari ini buat mendengarkan saya berbicara di sini. Padahal teman-teman juga masih sibuk di Lebaran ini kan. Apalagi besok juga udah masuk kuliah, mulai kuliah lagi. Terima kasih ya teman-teman. Iya, sama-sama Kak Trisni. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun salah ataupun kurang baik, mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.